Nih gue pengen nanya sama lu deh. Lu kan sastra Jepang nih, gue juga gitu. Lu kenapa sih dulu ngambil jurusan sastra Jepang gitu? Dari sekian banyak jurusan yang ada di universitas gitu. Iya. Ya dulu ya tujuan gue ini sih sebenarnya masih sangat simpel ya, belum kepikiran apa-apa karena ya masih polos ya. Gue dulu zaman SMA tuh ngambil sastra Jepang ya karena suka aja, nggak ada motif lain sebenarnya. Murni suka sama Jepang. Murni suka, dan dulu gue pernah pengen nyoba kuliah atau kerja di Jepang gitu ya. Itu cita-cita SMP sih, cuman itu juga nggak tahu caranya gimana, cuman ya hanya pikiran polos anak-anak SMP pada zamannya lah gitu ya. Dan minat bahasa Jepang itu berlanjut sampai gue SMA, dan kebetulan yang gue bisa cuman bahasa Jepang gitu ya. Dulu ada pelajaran bahasa Jepang di SMA gitu, jadi ya gue milih sastra Jepang gitu. Berarti itu apa trigger pertama lu? Trigger pertama gue masuk gitu. sastra Jepang Iya. Tapi udah, lu masuk sastra Jepang tahun 2013. Iya. Sama kayak gue gitu. Iya, kan kita satu angkatan, satu kelas. Oh, satu kelas lagi. Betul. Bisa lupa gitu ya. Udah masuk sastra Jepang nih 2013. Nah dari situ lu udah nemuin impian lain gak sih yang pengen lu capai gitu dengan jurusan yang lu ambil? Karena orang kebanyakan ya mungkin tiap zaman beda gitu, kayak misalnya orang ambil jurusan ekonomi mungkin kerjanya mungkin di bank atau apa. Cuma kalau sastra Jepang kan sebenarnya agak susah buat dijelasin gitu. Ya mungkin orang akan jawab sederhana, terlalu ngawang gitu mungkin, atau contoh gue deh, kerjaan yang pertama yang gue pikir sangat masuk akal untuk dilakukan oleh anak-anak yang ambil jurusan sastra Jepang adalah guru bahasa Jepang. Iya sih, itu make sense sih. Istilah interpreter atau penerjemah tuh gue tahu setelah itu gitu, setelah berjalan berapa bulan gue kuliah gitu. Cuman untuk aku pengen jadi penerjemah kayaknya waktu itu sih gak kepikiran sampai sana, karena gue mikirnya itu level yang tinggi banget sih gitu. Bahkan untuk gue pada waktu itu gitu kan. Nah lu sendiri gimana? Ya kalau gue itu menemukan tujuan gitu ya, belajar sastra Jepang itu ya jujur selama kuliah pun belum menemukan itu ya. Selama kuliah sampai ya gue belajar ya sedikit banyak lah, belajar tentang baca buku gitu, ikut pembelajaran lain gitu ya, sampai menemukan bahwa mempelajari suatu ilmu itu ya harus ada tujuannya gitu loh ya. Dan itu gue sadari justru setelah lulus dari sastra Jepang, dan justru setelah di sini sih gue kayaknya jurusan sastra Jepang tuh harus bisa ini bisa itu, atau bisa menghasilkan sebuah karya ini itu gitu loh. Mungkin lebih tepat jurusan sastra Jepang tuh potensinya bisa gede, nggak cuma itu aja sih. Iya bisa gede sih. Kayak misalnya gue ngefans banget sama dosen di kampus gue. Iya. Dia tuh nulis buku juga gitu, dan mungkin teman-teman tahu siapa yang gue maksud itu. Kalau anak yang lulusan kita alma yang sama gitu, mungkin tahu siapa orangnya gitu. Menurut gue ini orang keren banget gitu. Dia penerjemah iya, dosen juga iya, nulis buku juga iya gitu. Dan lu kalau baca CV-nya, dia tuh pernah kerja di sebuah stasiun televisi gitu, sebagai produser kalau nggak salah. Betul. Menurut gue gila. Luas banget kalau misalnya jadiin orang ini patokan, potensi lulusan sastra Jepang itu sebenarnya bisa gede banget sih menurut gue gitu. Gak cuma terbatas dalam sebuah ruang yang sempit menurut gue gitu. Menurut gue sih gitu ya. Orang itu kalau misalnya udah bertambah pengalaman justru punya hikmah yang diambil dari pengalaman tersebut gitu ya. Nah, gue punya nih hikmah tersebut gitu. Setelah perjalanan gue berkarir dalam dunia sastra Jepang dan berkarir di sini gitu, gue menemukan tujuan sastra Jepang itu gitu. Dan gue pengen hal itu tuh disadari oleh junior kita mungkin yang ngambil sastra Jepang gitu ya, yang mungkin pada saat ini belum terpikirkan ngambil sastra Jepang itu mau ngapain. Nah di masa gue ini, di titik kehidupan gue saat ini, gue baru tersadar justru, seharusnya ambil sastra Jepang ini bisa ini, bisa itu, bisa ini gitu, bisa menjadi ini itu gitu. Banyak bidangnya seperti yang saya bilang gitu. Hal ini pengen gue sadarin ke teman-teman atau kohai junior lah ya, yang ambil sastra Jepang gitu ya. Dan apa ya, menurut gue juga beruntung sih buat teman-teman mungkin yang ya junior lah ya gitu, yang baru mau
masuk kuliah gitu atau sedang mengambil jurusan sastra Jepang gitu, kayak apa ya, kita tuh bisa tuh lebih, kita tuh potensi kita ada gitu, kita tuh bisa lebih dari itu sebenarnya gitu. Jangan kita tuh apa ya, terkurung dalam sebuah paradigma kalau sastra Jepang itu cuma bisa ya kayak tadi itu guru bahasa Jepang doang, atau apa ya, atau justru kerjanya tidak sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki banyak gitu. banget itu. Banyak Iya, banget sih. benar-benar. Ya cuma untuk orang yang ingin menggeluti itu, tapi gue rasa gini deh, gak usah jauh gitu. Misalnya ya memang di zaman sekarang gitu memang antara lu kuliah ngambil jurusan A dan lu kerja di yang jurusannya B, itu kan memang banyak banget sekarang ya. Cuman coba dipikir deh, lu masuk kuliah itu kan 3,5 tahun ya, itu menurut gue waktu yang lama gitu. Apa ya kalau misalnya dalam waktu itu lu cuma untuk lu kuliah cuma hanya untuk kertas ijazah aja yang tulisannya sastra Jepang gitu, dan lu kerja di bidang lain, ya menurut gue sayang aja sih gitu. Ya ilmu lu bisa lebih bermanfaat ya Sebenarnya gitu. Ya tapi memang nggak bisa nyalain, mungkin kan karena tuntutan zaman kan juga beda ya gitu. Kayak lu ini deh, lu misalnya jurusan sekarang apa, sosiopolitik, itu lu bisa tanya deh, mungkin kalau lu ada kenalan gitu, itu tuh nyari kerja tuh emang susah sih gitu. Jadi udah pasti kalau misalnya kita kebayang misalnya anak-anak jurusan sospol gitu, kerjanya kalau misalnya harus satu linear, susah juga. Iya sih. Kayak gitu ya, itu memang ada sih ya, karena zaman pun berubah ya mungkin gitu. Cuman untuk teman-teman yang mungkin apa ya, buatku juga sih, maksudnya kayak kalau lo emang udah sekali kecemplung, gak ada salahnya untuk ya udah kelarin gitu, dan tanda kutip gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Tapi lo ada contoh lain gak sih, sastra Jepang dia punya karya, tanda kutip karya gitu, kayak tadi kita bahas dosen di kampus kita gitu, dia nulis buku, bahkan bukunya kayaknya ada deh, coba diambil deh. Jadi nggak usah sebut nama ya, kayaknya pada tahu sih. Iya sih. Ini dosen kita ya, dia nulis buku tentang 100 tahun reformasi Jepang, dari demokrasi ke reformasi gitu ya. Nah, dan dia bikin 2 buku, sejauh ini 2 buku sih. 2 buku ya setahu kita ya, itu Sakai Gaizo dan ya, ini orangnya yang ini, orangnya ini ya, beliau ya. Ya, jadi beliau ini nulis buku terkait perkembangan Jepang ya di era reformasi ya, pasca perang lah ya. Betul. Jadi ilmu yang dia miliki dari bahasa Jepang itu dia gunakan untuk meneliti ilmu lain gitu ya. Ini dalam konteks ini ya ilmu sejarah gitu ya. Dan dia melakukan penelitian sampai menghasilkan sebuah buku. Buku itu bermanfaat buat orang banyak gitu. Nah, jadi luas kalau misalnya memang kita ingin mengembangkan karir, mengembangkan kemampuan kita dalam bahasa Jepang itu ya, atau sastra Jepang itu. Karena background pendidikan beliau di awal ini ya sastra Jepang, sama gitu. Atau contoh lain, gue ada teman dia juga sih gitu. Iya. Jadi dia ya itu jadi sampingan mungkin ya. Iya. Jadi tuh dia kayak dia punya band, sedang band itu, dan dia bikin lagu, liriknya ada lirik bahasa Jepang, dan itu pun dia juga pernah beberapa kali manggung di sana di Jepang gitu. Iya, benar ya. Dan menurut gue itu gila, tuh keren banget sih gitu. Apalagi itu kan masuk ke liriknya pakai bahasa Jepang gitu ya. Liriknya bahasa Jepang, jadi lagunya nggak full bahasa Jepang sih, ada kayak bahasa Inggris campur bahasa Jepang gitu. Menurut gue ya itu kan masuknya ke budaya apa ya, pop culture gitu. Itu bisa gitu, jadi kerjaan juga, jadi hobi sih untuk dia gitu. Cuma menurut gue keren aja sih. Dan ada satu juga, ada Indonesia juga jadi seiyu atau pengisi suara gitu di Jepang gitu. Kerjaan itu jadi kerjaan sampingan sih. Kerjaan utama apa sampingan? Gue lupa gitu. Pokoknya itu beneran ada gitu. Dan ya itu orang-orang yang tadi kita sebutin adalah beberapa contoh dari sekian banyak apa ya, kemungkinan potensi yang bisa kita gali sebenarnya bagi orang yang ada di bidang sastra Jepang. Betul. Ya lu mau berkarir di dunia ilmiah gitu ya, di dunia pop culture gitu ya. Di dunia apa lagi? Ya seiyu tadi pop culture atau gitu. Di dunia ya kantoran gitu, atau perusahaan Jepang gitu bisa gitu. Bisa banget, macam-macam gitu. Atau bidang nambahin ya, tadi kalau misalnya lo masuk terjun ke dunia penerjemahan bisa banyak banget bidangnya gitu. Bisa banyak bidang misalnya otomotif, atau di bidang apa ya,
ya banyak kan mungkin perusahaan Jepang yang gede di Indonesia, perusahaan otomotif mungkin ya, gitu. Iya. Yang secara apa ya, secara benefitnya mungkin tinggi gitu. Iya. Itu kalau berbicara seputar benefit pun lumayan ya, tinggi ya. Lumayan gitu. Ya itu macam-macam sih, bisa jadikan apa ya, sebuah dalam tanda kutip mungkin gengsi. Misalnya nih lo sastra Jepang nih, lo pengen nikahin cewek lo nih, kalau misalnya lo kasih lihat background lo orang yang cukup apa ya, yang kayak tadi mungkin entah lo penulis atau penerjemah, mungkin kan jadi nilai plus ya di mata calon mertua. Iya. Bisa juga nulis buku gitu, apa namanya, terkait dunia kejepangan dan Indonesia, salah satunya dari dosen kita tadi gitu ya. Itu kan maksudnya apa ya, kalau misalnya mau bahas yang gua banget kan, gua kan orangnya Islami banget ya. Iya. Ada namanya amal jariah, tau gak sih? Ya betul. Yang tidak akan putus gitu kan. Betul. Jadi buku nih, nulis buku. Lalu misal kalau nanti suatu saat gua meninggal nih, udah nggak ada gitu, tapi bukunya masih baca sama orang gitu kan, maksudnya amal jariah gitu kan ya, bahasan-bahasan kayak gitu masuk kan gitu, gua banget ya. Lu banget. Betul. Terus ya banyak sih apa namanya, lu berkarya di bidang apa gitu, dan triggernya pun macam-macam pun gak masalah sih menurut gue. Mungkin orang yang ambil sastra Jepang trigger utamanya karena suka anime gitu ya, suka pop culture lah ya, pop culture ya. Ya mungkin dari trigger situ, tapi tidak hanya berkembang, tidak hanya stuck di situ saja. Lu harus menggali hal lain gitu. Menggali hal lain gitu. Misalnya lu sukanya di pop culture gitu ya, suka anime gitu. Kalau misalnya gitu sih. Iya, kalau misalnya lu mendalami, mungkin lu bisa berkarir sebagai CEO tadi. Pengisi acara, pengisi suara. Lu beneran, lu cari deh. Ada seiyu orang Indonesia, ada. Iya kan. Di Jepang lo ya. Jepang langsung di negaranya kan. Gila dong. Bisa berkembang luas banget itu, dan apa ya? Satu sih yang pengen gue tanya sama lu nih. Itu kan tadi kan ngomongin bahasa Jepang ABCD gitu. Berarti kan itu kan perlu kemampuan bahasa Jepang yang mumpuni, ya enggak sih? Iya, betul. Menurut lu nih, bahasa Jepang yang mumpuni itu gimana sih cara mencapai ke situ gitu? Kalau misalnya tadi kita bahas ke pop culture, banyak orang yang triggernya tuh gara-gara mungkin musik Jepang atau anime gitu. Ya walaupun juga kayak gitu sih sebenarnya gitu. Menurut lo apakah cukup di situ aja gitu lo mengenal Jepang, lebih bahasa Jepang? Ini kita persempit konteksnya bahasa Jepang gitu. Apakah cukup dengan lo suka anime, lo nonton anime, lo belajar dari situ? Apakah itu cukup gitu menurut lo? Untuk apa nih? Untuk mengembangkan kemampuan bahasa Jepang, potensi yang lebih besar lagi gitu menurut lo? Potensi apa nih? Potensi ya, misalnya bahasa Jepang tuh menurut gua pribadi dulu deh ya. Ya gua tuh salah satu mungkin yang pernah belajar bahasa Jepang tuh salah satunya triggernya itu tadi, gua suka anime gitu. Tapi ketika gua belajar bahasa Jepang dari situ, gua tuh ngerasa kayak kok ini ya, kok beda ya, kok kurang. Gua ngerasain itu pas dulu pertama kali gua ke Jepang. Karena apa yang gua tahu dari anime ternyata tidak dipakai dalam kehidupan sehari secara verbal ya, omongan gitu. Iya. Ya, jadi dari situ gue mikir, wah kayaknya cara belajar gue salah nih gitu. Oke, nggak apa-apa jadi trigger, cuman nggak bisa jadi patokan gitu. Ya, gue harus belajar dengan cara yang lain ya, beli buku yang beneran buku untuk belajar bahasa Jepang gitu contohnya gitu, atau cari teman orang Jepang kayak gitu-gitu sih. Penting sih menurut gue ya, karena untuk mempelajari bahasa itu kita harus nyemplung ke dalam ya komunitas native speaker kita sendiri. Entah itu mungkin kalau misalnya kita belum punya kesempatan di Jepang, kita punya ya di kampus mungkin ikut event-event yang apa namanya bekerja sama dengan orang-orang Jepang gitu ya. Itu sangat membantu sih menurut gue ya. Terus jalan paling mudah ya, walaupun mungkin semua orang tidak mendapat kesempatan ya, sulit ya, datang ke Jepang langsung gitu ya. Itu kan kita merasakan apa namanya di lingkungan mereka secara langsung gitu, bagaimana penerapan bahasa Jepang itu diterapkan oleh native speaker langsung gitu ya. Dan itu sangat berbeda sih dengan buku atau apalagi anime ya, Ya, apalagi lo kan anak linguistik ya, berarti menurut lo gimana tuh? Berarti emang benernya belajarnya jangan cuma itu doang gitu. Betul. Lo lebih apa ya, menyerap langsung dari orang Jepang penggunaan katanya itu yang sesuai itu apa gitu loh. Karena kan banyak banget misalnya kalau ngomong dari segi linguistik ya, banyak banget kata bahasa Jepang itu yang artinya hampir sama gitu loh. Cuman lu gak tahu penggunaannya gitu ya. Nah, dengan lu mendengar secara alami dari orang Jepang penggunaannya, lu akan tahu apa namanya penggunaannya tuh di seperti apa, dalam konteks apa gitu loh. Dan itu nggak bisa lu dapatin di buku gitu. Dan rata-rata orang yang tadi kita sebutin, gue rasa belajar bahasa Jepang juga nggak dari anime sih.
Iya benar. Tadi kita sebutin. Tapi gue rasa itu nggak apa-apa sih kayak sekali jadi hobi. Toh gue sampai sekarang juga masih nonton sih sebenarnya gitu. Mungkin masih bisa di mungkin nonton drama kali. Benar. Ya drama kan dari real life ya, main kan Iya. manusia gitu. Iya. Itu juga masih bisa sih gitu. Atau dengerin lagu lo gitu nggak sih? Dengerin lagu nggak sih? Dengerin lagu tapi ini sih apa, sambil dipahami liriknya sih. Karena kan kalau misal lirik lagu bahasa Jepang kan itu kan apa ya? Itu kan sangat tidak, gramernya kan sangat berantakan ya nggak sih? Sangat berantakan. Sangat nggak sesuai Iyalah. kayak gitu, karena lirik lagu itu beda gitu. Kayak pernah ada yang ngejelasin deh itu siapa ya, di kuliah deh, pas apa gitu gue lupa gitu. Kalau lirik lagu itu apa ya, grammarnya nggak benar gitu. Cuman sekedar untuk tahu apa ya namanya, kosakata itu menurut gua nggak apa-apa sih gitu. Iya. Tapi kosakata dari lagu juga susah-susah sih ya. Betul. Bahkan jarang dipakai menurut gua gitu. Tapi gue pengen nanya sama lu deh. Jadi menurut lu lulusan sastra Jepang deh, itu harus berprofesi di bidang sastra Jepang berarti? Atau kayak gimana sih lu ngeliat ini gitu? Ya kalau berprofesi top mungkin enggak juga ya, tapi yang pengen gue tekankan, seberapa bermanfaat ilmu bahasa Jepang yang lu pelajari selama di kampus itu dalam kehidupan lu atau dalam bidang kehidupan lu yang lainnya. Misalnya berarti lu nggak harus profesi ya? nggak harus berprofesi, misalnya lu berprofesinya di tidak linear dengan ilmu lu, cuman ilmu bahasa Jepang lu itu bisa digunakan di bidang lain seperti di hobi misalnya, dan menghasilkan mungkin ya. Untuk kalau Kayak- menghasilkan gitu. Iya, kayak teman kita itu bisa manggung di Jepang dengan nge-rap pakai bahasa Jepang gitu. Itu kan salah satu hobi dari ilmu yang dimiliki gitu kan. Kebetulan aja manggungnya di Jepang gitu, jadi Iya. Iya gitu. Dan itu misalnya di bidang lain gitu ya, atau memang lu mau berfokus di bidang satu linear lah dengan ilmu lu gitu ya, itu bisa banget lah. Misalnya kayak tadi nulis buku, atau misalnya berkarya di bidang ilmiah, di bidang interpreter gitu ya. Jadi Intinya biar ilmu lu bermanfaat sih buat kehidupan lu, entah itu di profesi lu atau entah itu di hobi lu atau di bidang lainnya gitu. Jadi kayak nggak cuman kayak misalnya lulus kayak udah, jadi yang lu pelajarin itu kayak nguap gitu aja gitu. Iya. Harus ada manfaatnya sebenarnya itu. Karena ini sih kalau gue pribadi ya, kan kita di sekolah ini sama orang tuanya keluar duit dong. Kita korban waktu juga 3,5 tahun lah ya, 4 tahun ya. gitu. Tapi kita lulusnya kalau 5 tahun ya. Ya. Nah jadi orang tua udah korban duit, Hmm. kita juga udah korban waktu. Toh sayang aja kalau misalnya semua itu nguap gitu aja gitu tanpa menyisakan sedikit pun di masa depan. Kayak tadi mungkin dia bilang itu, misalnya pas lulus lu kerja di bidang apa gitu, tapi seenggaknya harus di kehidupan hobi lo atau apa gitu harus ada nyisa lah sedikit-sedikit gitu. Betul, biar nggak jadi sia-sia banget sih menurut gue gitu. Gue juga setuju sih, karena ya itu tadi orang tua tuh mewarisi mewarisi ilmu ya. ilmu melalui ya itu tadi dia menyekolahkan lu di sekolah gitu. Ya mereka udah nyiapin duit segitu banyaknya, kuliah itu juga nggak murah gitu. Ya udah cuma pengen warisin itu ke anaknya gitu. Dan semoga harapan orang tua kan sama, mungkin kita pun juga akan menjadi orang tua akan mikir gitu sama gitu. ya. Lu gue sekolahin ya buat lu nih di masa depannya gitu. Jadi ilmu yang lu dapat di sekolah itu ya gue harap bisa ngebantu lu kehidupan di masa depan gitu. Mungkin ini kayak gitu sih kalau dari gue ya. Iya. Tentang ilmu kita harus dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Ilmu yang bermanfaat memang sih, amal jariah. Iya, amal jariah gitu, memang nggak harus pekerjaan sih ya. Ya nggak harus pekerjaan. Macam-macam sih gitu. Berarti kesimpulannya lu dulu deh, kesimpulannya gimana? Kalau kesimpulan dari gue ya, pembelajar bahasa itu bukanlah sebuah final ya. Maksudnya dalam konteks kita belajar bahasa Jepang, belajar sastra Jepang lah. Intinya bahasa Jepang lah. Menguasai suatu bahasa tertentu atau bahasa Jepang itu ya bukan sebuah final, tapi itu merupakan tools atau perangkat untuk membuka kunci-kunci lain yang ada di dunia Kejepangan gitu, yang tidak terdapat di bahasa Indonesia gitu. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang terdapat dalam bahasa Jepang yang bisa bermanfaat bagi kita gitu ya, dan itu belum terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Contoh nih, misalnya lu cari di Wikipedia, gue pernah gitu, sering gitu makan, kayak bisa gue cari kayak profil atau biografi tokoh di Wikipedia, di bahasa Jepang tersedia sih, cuman
sekali lu switch ke bahasa Indonesia sedikit terbatas gitu. infonya. Nah itu contoh-contoh kayak gitu, makanya bahasa Jepang tuh kayak jadi semacam kunci, bener sih. Betul, Jadi betul, kunci betul, gitu. betul. Itu kan soalnya berguna, misalnya kayak lu mungkin lagi nulis skripsi atau apa gitu, penelitian segala macam gitu. Ketika bahasa yang tersedia di bahasa ibu kita terbatas gitu, kita mau nggak mau kan cari informasi di tempat lain gitu yang Betul, menyediakan info itu lebih luas gitu. Cuman mungkin kan kendalanya itu tadi bahasa gitu. Nah gimana cara ngebukanya, itu dengan kunci itu tadi, Iya. bahasa sih. Kalau menurut gue bahasa tuh salah satu produk kuno peradaban manusia gitu. Ya, Dulu manusia awal-awal tahu sistem tulisan itu kan dia kan nulis di goa ya. mungkin Zaman manusia berubah gitu. Nah dari situ kan muncul sistem bahasa gitu. Menurut gue sepenting itu memang bahasa gitu. ya betul sih, karena kalau misalnya lihat ke sejarah dulu juga ya, peradaban yang maju kan ilmunya itu kan diterjemahkan ke peradaban yang tidak maju gitu. Jadi peradaban yang belum maju itu menerjemahkan ilmu-ilmu pengetahuan dari peradaban yang maju untuk membuat peradaban mereka itu maju gitu. Jadi sepenting itu peran penerjemah ya, peran bahasa ya, peran ahli bahasa itu. Dan kalau misalnya mau ditarik ke konteks sekarang ya masih sedikit mungkin ya hitungan orang lulusan sastra Jepang yang dapat menerjemahkan ilmu-ilmu yang ada di Jepang itu ke dalam bahasa Indonesia yang dapat diterapkan atau dapat dijadikan pelajaran buat kita semua gitu. Banyak sekali ilmu-ilmu di Jepang itu yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin kita bisa ambil pelajarannya banyak gitu. Dan kita nggak perlu jadi penerjemah sebenarnya. Kita tahu bahasa Jepang aja gitu, menurut gue udah cukup sih. Kalau penerjemah kan jatuh mungkin profesi gitu ya. Iya. Ya maka dari itu berkesinambungan sih ya. Kita mendapatkan kayak buku terjemahan itu juga ya itu kan ambil dari mungkin orang berprofesi sebagai penerjemah. Iya. Dan dari kita pun juga menurut gua, kalaupun kita nggak berprofesi sebagai penerjemah, at least kalau kita misalnya tahu bahasa Jepang aja gitu, maksudnya kita kan bisa buka kunci itu tipis-tipis gitu. Oh iya. Itu menurut gua tetap perlu sih gitu. Jadi memang fungsinya tuh memang luas banget sih. Iya, luas, dan kalau misalnya mau ditarik kayak tadi ke sejarah ya vital gitu untuk menerjemahkan ilmu pengetahuan itu sendiri gitu loh. Ya kita tuh emang sebenarnya harus bangga sih buat anak-anak yang ambil jurusan bahasa sebenarnya gitu, karena memang sepenting itu gitu. Betul. Walaupun kadang di masyarakat kan sering dipandang remeh. Iya. Gue tuh sering ditanya orang sih, lu sastra Jepang lulus mau ngapain Menjadi gitu. apa? Tapi memang kan sering dipandang remeh sama orang-orang gitu ya. Bukan dianggap sebagai yang jurusan yang prestisius gitu. Iya. Dibandingkan mungkin teman-teman lo yang sekolah di ITB, Iya. gitu kan, pandang remeh gitu. Cuman apa ya, kalau mau memotivasi diri sendiri, ya kehidupannya hari itu ya setelah kuliah sih sebenarnya gitu. Betul. Tapi tetap apa yang kita pelajari di kuliah tuh jadikan itu bekal sih. Ya salah satu PR PR lulusan sastra Jepang mungkin ya, menerjemahkan ilmu dari dunia Jepang ini ke dalam bahasa Indonesia. Itu salah satu, menurut gua itu keresahan gua sih, itu salah satu PR dari kita juga. Kita juga belum sampai ke level itu mungkin ya. Jauh banget ya. Jauh gitu. Ya, mungkin kohai kita juga atau junior kita juga harusnya mengemban misi itu mungkin, atau visi itu. Gini deh, kita agak sempit, gak harus jadi penerjemah ya. Maksudnya gini, lo ngerti misalnya bahasa pun lo kan jadi tahu gitu. Misalnya dalam bahasa Jepang tertulis seperti ini, tapi ketika lo menginterpretasikan dalam bahasa lo sendiri kan jadi maksudnya ini. Itu secara nggak langsung kita tuh sebenarnya semua orang yang belajar bahasa tuh punya bakat sebenarnya jadi penerjemah menurut gua sih gitu. Tapi untuk skill menerjemahkan di lapangan itu kan itu memang perlu dipelajari. Cuma menurut gua setiap orang yang belajar bahasa itu punya potensi buat jadi penerjemah, karena penerjemah itu adalah orang yang memahami dua bahasa dan bisa mengolahnya menjadi sebuah informasi gitu. Menurut gua semua orang punya potensinya, gimana kitanya sih mau menggunakan itu ke arah mana gitu. Kalau menurut gua gitu. Dan apa ya, kalau dari gua ya kuliah tuh penting, cuman ini sih jangan kuliah doang sih sebenarnya. Maksudnya di dalam kampus kan banyak kegiatan segala gitu. Saran dari gua jangan lupa juga ini sih, aktif sih di organisasi menurut gua. Iya, gitu. itu penting. Kalau lu misalnya lu gemilang ya nggak perlu jadi anak prestasi sih menurut gua, gini deh. Ya misalnya lu kuliah lu lancar-lancar aja gitu, terus lu juga bisa aktif di luar di kampus gitu, menurut gua itu juga jadi nilai plus sih sebenarnya gitu. Karena kalau udah masuk dunia kerja
itu mungkin nanti kita bahas di video lainnya gitu. Cuman kalau di dunia kerja tuh beneran terpakai. gak cuman bahkan apa ya, hampir nggak kepake materi yang dipelajari di kelas itu sebenarnya. Kayak gitu ya, macam-macam lah gitu. Jadi ya udah bekalnya kita pakai setelah kita lulus gitu, bekal bahasa Jepang ya, cuman jangan lupa untuk bekal-bekal yang lain gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya. Kalau dari lu ada yang pengen lu sampai nggak sih buat adik-adik kita ya? Ya udah itu aja sih tadi yang gue sampaikan ya. Itu udah PR ya. Dan jangan puas hanya menguasai bahasa Jepang, tapi karena itu merupakan kunci. Bahasa Jepang adalah kunci. Sepertinya itu scene film. Iya, anu lah pokoknya gitu. Bahasa Jepang adalah kunci. Benar gitu. Ya benar sih, kalau bahasa Jepang ada kunci berarti Jawa adalah kunci. kunci juga gitu. Paling itu aja sih. Ya, jadi temukan keresahan lo kenapa lo nggak bisa bahasa Jepang. Temukan jawabannya ya. Temukan jawabannya, itu adalah jawabannya perlu dicari. Betul. Dengan waktu yang tidak singkat. Ya, buat para junior yang mengambil bahasa Jepang. Mending lu pikir-pikir lagi deh, lu mau bahasa Jepang buat apa nih? Ambil serius atau tinggalkan sama sekali. Betul. Dan selesaikan itu. Kalau udah ngambil, ambil, tuntasin gitu, kelarin gitu. Kalau ragu-ragu tinggalkan. Kayak gitu sih. Wah, ini aja kali ya video kita hari ini. Video selanjutnya kapan? Tidak tahu. Video selanjutnya nanti lah kalau mood lah. Ini aja gue udah bosan ketemu dengan lu. Gue aja udah capek. Iya, kalau udah diskusi udah lah. Kayak gitu udah, nanti aja kita kalau mau diskusi kita bikin video lagi Pak. Yap. Oke. Ciao. Ciao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.